Bismillah. Hari ini kita lanjutkan masih dalam subbab laju reaksi ya. Kita masuk ke KD 3.5 perhitungan laju reaksi. Nanti ada dua perhitungan laju reaksi yang dipengaruhi temperatur dan dipengaruhi oleh konsentrasi. Sekarang kita bahas dulu perhitungan laju reaksi yang dipengaruhi oleh temperatur. Pengaruh temperatur terhadap laju reaksi ya. Nanti ada dua rumusnya tergantung yang diketahui di soal. Tergantung yang diketahui dan yang ditanyakan. Kalau nanti yang ditanyakan laju, maka rumusnya laju sama dengan X pangkat delta T per T kali V0. Ini kalau ditanyainnya laju. Kalau ditanyainnya waktu, berarti nanti waktu sama dengan 1 per X pangkat delta T per T kali T0 ya. Ingat, laju dan waktu ini berbanding terbalik. Laju sama dengan 1 per T ya, dia selalu berbanding terbalik. X ini apa? X ini adalah kelipatan kecepatannya. Misalnya setiap naik berapa derajat suhunya, laju dipercepat menjadi 4 kalinya misalnya. Itu namanya kelipatan kecepatan ya. T besar di sini ya, ini suhu kenaikan. Misalnya setiap naik 10 derajat, nah itu suhu kenaikan. Delta T perubahan suhu, suhu awal dikurang suhu akhir dikurang suhu awal ya. VT ini laju reaksi akhir, V0 laju reaksi awal. TA waktu reaksi pada suhu akhir waktunya, tapi yang pada suhu akhir. T0 waktunya tapi pada suhu awal ya. Kita masuk ke contoh soal nih. Suatu reaksi berlangsung 3 kali lebih cepat setiap suhu dinaikkan sebesar 10 derajat. Bila pada suhu 20 derajat reaksi berlangsung selama 54 menit, berapa lama? Nah, berarti yang ditanya nih waktu. Berapa lama reaksi berlangsung pada suhu 50 derajat Celcius? Nah, ini berarti kita pakai rumus yang TA. TA sama dengan 1 per X pangkat delta T per T ya, jangan kebalik nih, delta T per T kali T0 ya, pangkat delta T per T kali T0, masukin angkanya ya. 1 per X, tiap kenaikan berapa tadi kecepatannya, kelipatan kecepatannya tiap 3 kali, berarti 1 per 3 pangkat delta T itu perubahan suhu akhir dikurang suhu awal, 50 dikurang 20 per T besar di sini tiap kenaikan berapa derajat. Nah, di sini tiap kenaikan 10 derajat kali waktu awal tuh 54 menit ya. Nah, kita hitung 1 per 3, jadi pangkat nih 50 kurang 20 kan 30 per 10 kali 54 ya. 30 per 10 kan pangkat 3 kali 54. 1/3 pangkat 3 itu berapa? Nah, kesini ya. 1 per 3 pangkat 3 kali 54 ya. 1/3 pangkat 3 1 per 27 ya kali 54. Kita bagi 9, kita bagi 2 bisa ya. Ini 1, ini 2. Berarti waktunya adalah 2 menit ya. Bisa juga kita pakai logika, misalnya lupa nih rumusnya. Pakai logika bisa juga. Kayak gini ya. Tiap naik 10 derajat nih dia bilang. Suhu awalnya 20 derajat Celcius. Kita urutin aja tiap naik 10 derajat. Berarti naikin 10 berarti plus 10 derajat jadi 30 derajat. Naikin lagi 10 jadinya 40 derajat. Naikin lagi 10 berarti 50 derajat. Udah sesuai yang ditanya nih, maunya yang saat 50. Nah, pada suhu 20 derajat dia 54 menit ya. Nah, pada suhu 30 berapa? Nah, dia bilang setiap naik 10 dia menjadi 3 kali lebih cepat. Nah, 3 kalinya lebih cepat, 3 kali lebih cepatnya, berarti bagi 3 kan ya. Berapa nih bagi 3? 18 menit ya. Naik lagi 10
3 kalinya lagi lebih cepat ya, kali 3 kalinya. 3 kali apa lebih cepatnya, berarti kita bagi 3 waktunya. Kita bagi 3 berarti 9 ya. Bagi 3 berapa? 6 ya. Nah, naik lagi 10, 3 kalinya lagi lebih cepat. Lebih cepat. Nah, 6 bagi 3 berarti 2, sama ya, 2 menit. Seperti itu. Bisa pakai rumus atau bisa pakai logika seperti itu ya. Kita lanjut ke laju reaksi, perhitungan laju reaksi yang dipengaruhi oleh konsentrasi ya. Ini sudah masuk 3.5 ke perhitungan laju. Perhitungan laju reaksi dipengaruhi konsentrasi. Nah, nanti untuk reaksi A plus B menjadi C ya, akan didapatkan persamaan laju reaksi sesaat atau secara teoritis sebagai berikut. Ini koefisiennya yang huruf kecilnya, yang huruf besarnya ini adalah zatnya. Nah, ini reaktan, ini produk ya. Nanti persamaan lajunya, persamaan laju reaksinya, V laju sama dengan K kali konsentrasi A pangkat A kali konsentrasi B pangkat B ya. V ini apa? V ini laju reaksi, konsentrasinya molar per second. K ini tetapan laju reaksi. Kalau K itu berarti konstanta atau tetapan ya. A itu apa? Konsentrasi zat A, satuannya molar, kurung siku B, konsentrasi zat B, satuannya molar ya. Nah, ini grafik-grafik ordenya. Jadi nanti kita menghitung orde reaksi dengan data hasil percobaan ya. Nanti kalau didapatkan ordenya 0 berarti grafiknya gini, lurus. Ya. Berarti perubahan konsentrasi reaksi, ini artinya ya yang grafik orde 0, perubahan konsentrasi per reaksi tidak mempengaruhi laju ya. Kalau grafik orde 1 ini ya berbanding lurus. Makin besar konsentrasi makin besar juga lajunya, tapi berbanding lurus kayak gitu ya. Nah, kalau orde 2 nanti kita dapatkan dari perhitungan data percobaan, didapatkan ordenya 2, dia ada agak kurva nih, agak lengkung gini ya. Berarti setiap kenaikan konsentrasi reaksi 2 kali, 1 kalinya laju menjadi 2 kalinya, seperti itu ya. Dia seperti kayak kurva gini ya. Nah, satuan konstanta laju untuk setiap orde dapat dicari dengan rumus. Jadi nanti konstantanya ini satuannya beda-beda, tergantung nanti orde yang kita dapatkan, terus kita masukin ke rumus ini ya untuk mencari konstanta laju ya. Nah, tapi nanti di persamaan ini si A ini orde reaksi nih, A B ini adalah A atau B ini adalah orde reaksi. Tapi orde reaksi tidak selalu koefisien pereaksinya. Jadi bukan koefisien pereaksinya, nggak selalu ya. Nah, orde reaksi ini ya, si orde reaksi kita cari berdasarkan data percobaan ya, dicari berdasarkan data percobaan, data ya, bukan otomatis koefisiennya jadi pangkat ordenya, bukan. Jadi orde ini bukan pangkat koefisien ya, dicari berdasarkan data percobaan. Nah, contoh soal nih, misalnya diketahui A plus B menjadi C diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini ada data percobaannya nih ya, konsentrasi A, B, dan lajunya pada percobaan pertama, kedua, ketiga. Nah, yang ditanya yang A, tentukan orde reaksi terhadap A dan B. A dan B masing-masing ordenya berapa. Yang B, tentukan juga persamaan laju reaksinya. Yang tadi persamaan laju reaksi tuh yang seperti ini, yang tadi ya. Nih, yang ini namanya persamaan laju reaksi. Dapat persamaannya kalau kita udah dapat ordenya. Jadi kita cari dulu orde reaksi dari pereaksinya ya. Yang ketiga nanti ditanya tentukan nilai konstanta laju. Konstanta lajunya berapa? Nah, pembahasan kita cari dulu orde terhadap A. Kalau orde terhadap A kita pakai
pakai data yang mana, kan A ada 3 nih ya. Kita kan cuma boleh pakai 2 data, namanya selisih perubahan, kan cuma boleh ngambil 2 data. 2 data yang diambil kalau cari order terhadap A, kita pakai data B yang sama. Data B yang sama ya. Nah, kenapa? Karena aslinya mencari order reaksi, mencari order itu aslinya misalnya laju 1 per laju kedua, misalnya kita pakai data ke 1 ke 2 ya, sama dengan konsentrasi A ke 1 per konsentrasi A ke 2 pangkat ordernya, misalnya ordernya di sini A, boleh Y, boleh X, boleh A, boleh B, terserah ya, kali konsentrasi B ke 1 per B kedua pangkat ordernya B kecil gini ya. Kalau kita cari order A, maka kita cari data B ini yang sama. Kenapa? Karena kalau angka atas sama bawahnya sama, kan hasilnya 1. Kalau 1 dipangkatin berapapun, dipangkatin B, angka B ini berapapun, kan hasilnya tetap 1. Maka ini nggak perlu ditulis lagi, jadi cukup nulis ininya aja seperti ini ya. Si B nya nggak usah ditulis lagi. Kenapa? Karena B nya udah sama. Kalau angka atas bawah sama, berarti kan hasilnya 1. Kalau 1 dipangkatin berapapun, hasilnya tetap 1. Begitu juga nanti mencari order si B, kita pakai data A yang sama. Kenapa? Karena supaya nggak usah ditulis lagi, jadi nanti cukup tulis laju dan si B nya. Si A nya nggak usah ditulis kalau cari order B, seperti itu ya. Kita cari order A, kita cari data B yang sama. B yang sama nih data 2 dan 3, maka kita masukin A ke 2 dan A ke 3. Ini harus sama. Misalnya kita masukin data ketiga per kedua, nah konsentrasinya juga harus ketiga per kedua, nggak boleh dibalik ya. Ini untuk konsentrasi. Masukin angkanya ya. Ini laju ketiganya 128, laju keduanya 32. Konsentrasi A ketiganya 0,02, keduanya 0,01 pangkat A. Kita cari pangkatnya ini ya. Nah, nanti diperoleh ini hasilnya 4 sama dengan 2 pangkat A. Berarti 4 itu kan 2 pangkat 2, 2-nya coret ya. Berarti A nanti sama dengan 2. Ya, ini matematika dasar ya, ini harus paham cara coret-coretnya. Nah, begitu juga kalau kita mau cari order si B ya. Kita cari order si B gimana? Nih, kalau A tadi pakai data B yang sama. Data B yang sama. Yang sama data nomor B yang mana? 2 dan 3. Kalau nyari order B juga kita pakai data A yang sama. Angkanya yang sama ya, data A. A yang sama. A yang sama data nomor berapa nih? 1 dan 2 ya. 1 dan 2, maka kita masukin, kalau kita boleh masukin 2 per ke 1 atau 1 per ke 2 boleh, tapi harus sama. Misal kita masukin data kedua per ke 1, nanti konsentrasi B nya juga harus 2 per data ke 1 gitu, pangkat B ya. Tinggal masukin angkanya, laju kedua 32, ini laju ke satunya 2, konsentrasi B nya kedua 0,02 ya, 0,02, yang ke 1 yang ke 1 nih ada kesalahan nih, ini salah ngetik ya, harusnya 0,04 nih sini, ini kan 0,05, di sini 0,04, salah ya, ini salah ketiknya, harusnya 0,04 ya. Nah, udah kita hitung, nanti ini hasilnya 32 per 2 itu 16, 0,2 per 0,04 itu 4 ya. 16 itu kita jadi 4 pangkat 2, biar 4-nya bisa dicoret, jadi B sama dengan 2. Nah, ini udah dapet nih order masing-masing si A si B nih, yang A udah kejawab ya. Sekarang kita jawab yang B. Tentukan persamaan laju. Persamaan laju tinggal tulis laju sama dengan K kali konsentrasi A, kita udah dapet tadi ordernya 2, masukin, kali konsentrasi B, ini order B juga 2, seperti itu ya. Nah, satuan tentukan nilai konstanta laju. Nah, nilainya kalau satuannya tadi pakai rumus ini ya.
ke rumus ini. M pangkat 1 min, nah ordernya karena A2 B2 tambahin 2 tambah 2 kali S pangkat min 1. Nah berarti 1 dikurang 4, jadi kan min 3 M nya pangkatnya, S nya min 1 tetap. Ini kalau ditanya satuannya. Nah kalau penentuan nilai K, kamu terserah mau pakai data yang mana aja, terserah, bebas pilih. Mau pakai data ke-1 boleh ya, mau pakai data kedua atau data ketiga boleh. Misal kita pakai data percobaan ke-1, berarti nanti yang kita masukin angkanya semua angka di data ke-1 ya. Lajunya laju ke-1, A ke-1, B ke-1. Laju ke-1 kan 2 ya. A ke-1 0,01, B ke-1 0,0. Oh, ini beda ya. Ini nih salah ketik nih ya. Ini harusnya 0,04, tadi udah dibetulin ya. Nah, berarti nanti 2 sama dengan K kali 0,01 pangkat 1 kan? Jadi 10 min 2 pangkat 2 gini ya, dijadiin bilangan berpangkat dulu supaya gampang. Ini 4, 10 pangkat min 2 pangkat 2. Berarti 2 sama dengan K kali pangkat dikuadratin jadi 10 min 4. Dikali 4 kuadrat 16. Kali 10 pangkat min 4. Ya, berarti 2 sama dengan K kali 16 pangkat dikali jadi ditambah ya, 10 min 8 nih, min 4 min 4 jadi min 8. Jadi K sama dengan 2 per 16 kali 10 min 8. Nah, ini 1, ini 8. Berarti nilai K nya 1 per 8 kali 10 pangkat 8. Pangkatnya ke atas jadi plus ya. Nah, ini nilainya kalau satuannya ini. Seperti itu. Nah, perhitungan laju reaksi dipengaruhi konsentrasi ke contoh soal yang berikutnya. Diketahui data percobaan reaksi 2A plus B2 menjadi 2AB. Data ke-1, kedua, dan ketiga ya. Grafik yang menunjukkan orde reaksi dari A adalah, nah kita disuruh tentuin grafik si A dan bagaimana. Sebelum kita tahu grafik si A, kita harus cari dulu ordenya ya. Orde si A berapa, baru bisa kita pilih grafiknya. Tadi kan ada gambar grafik orde 0, orde 1, orde 2 gitu ya. Nah, kita cari dulu orde si A. Cari orde si A berarti kan kita pakai data B yang sama ya. Cari A pakai data B yang sama. B yang sama data nomor berapa? Yang data 1 dan 2. Berarti kita masukin A ke 1 dan A ke 2 ya. Nih, V ke 1 per V ke 2 sama dengan konsentrasi A ke 1 per kedua pangkat ordenya A ya. Nah, ingat, tapi di sini diketahuinya waktu. Waktu itu selalu berbanding terbalik dengan laju. Ya. Ini kalau diketahuinya laju, kita berbanding lurus ke 1 per kedua, ininya juga ke 1 per kedua. Tapi ini yang diketahuinya waktu, bukan laju. Maka kita balik. Berarti waktu kedua per waktu ke 1. Nah, konsentrasinya jadi 1 per kedua dibalik. Ya, dia berbanding terbalik. Nah, waktu kedua masukin 72. Waktu ke satunya 288 ya. Nah, A ke satunya tuh A keduanya 2A, masukin, kita diperoleh hasil 1 per 2 nih. Ini dibagi ya. Ini hasilnya 1 per 2. Ini coret A nya jadi 1/2. Setengah pangkat 2 sama dengan setengah pangkat A. Jadi A nya sama dengan 2. Setengahnya coret kan, udah sama ya. Nah, karena si laju berbanding terbalik sama waktu, jadi ini pakainya ya, dibalik kalau waktu. Tapi kalau laju berbanding lurus. Nah, grafik orde 2 gambarnya gimana, yang lengkung gini, yang kayak kurva tadi kan ya. Berarti jawabannya adalah yang C ya. Perhitungan laju dipengaruhi konsentrasi ke contoh soal nomor 3. Pada reaksi A plus B menjadi C plus D apabila konsentrasi A diperbesar 2 kali lipat ya, dan konsentrasi B tetap, maka laju reaksi menjadi 2 kali semula. Apabila konsentrasi B dinaikkan 2 kali dan konsentrasi A tetap, maka laju reaksi berubah menjadi 8 kali semula ya. Persamaan lajunya yang ditanya, yang ininya gimana? K kali A pangkat A kali B, konsentrasi B pangkat B.
Ini yang ditanya nih, persamaan laju ini A-nya berapa, B-nya berapa. Nah ini kan baru berupa kalimat ya, supaya gampang kita ubah jadi bentuk tabel ya. Nah kita anggap konsentrasi awal A dan B adalah satu biar gampang. Anggap aja satu, boleh dianggap yang lain, misalnya dianggap X boleh. Jadi A nya X, B nya X boleh, tapi supaya gampang kita anggap angka satu aja. Begitupun dengan laju reaksinya dianggap satu. Jadi semua data pertama nih kita anggap satu dulu semua. Nah sehingga akan diperoleh data sebagai berikut. Baru masukin data kedua nih, kalimat pertama. Kalimat pertama dia bilang konsentrasi A 2 kali lipat, berarti jadi 2 ya. B nya tetap, berarti tetap 1 ya. Nah laju reaksi menjadi 2 kali semula, berarti jadi 2 ya. Nah kalimat kedua, apabila B dinaikkan 2 kalinya, berarti B nya 2, terus A nya tetap, berarti tetap 1 ya. Laju reaksi menjadi 8 kali semula, berarti jadi 8. Nah, diubah jadi bentuk tabel ya. Kita cari order terhadap A. Order terhadap A, cari B yang sama, pakai data B yang sama ya. B yang sama data 1 dan 2, berarti kita masukin A ke 1 dan A ke 2. Ini yang diketahuinya laju, maka kita berbanding lurus 1 per kedua, 1 per kedua. Tuh ya. Laju ke 1, 1 per 2 sama dengan A ke 1 per A ke 2, 1 per 2 juga. Nanti diperoleh A nya 1, karena ini setengah, ini pangkat 1 kan ya, setengahnya coret, jadi A nya sama dengan 1. Nah laju order terhadap B ya, mencari order terhadap B, kita pakai data A yang sama. A yang sama kan 1 dan ketiga ya, pakai A yang sama angkanya. A yang sama angkanya ini A data ke 1 dan ketiga, berarti laju ke 1 per ketiga, B ke 1 per ketiga. Yang dimasukin tetap angkanya si B, tapi saat angka A yang sama ya. Laju ke 1 per ketiga 1 per 8 ya. B ke 1 per B ketiga 1 per 2 pangkat B. Nah kita jadiin 1/8 itu setengah pangkat 3 ya, biar setengahnya bisa dicoret. Jadi dapat B sama dengan 3. Nah udah dapat, tinggal masukin ke persamaan lajunya. Jadi A pangkat 1 nggak usah ditulis juga nggak apa-apa, B nya pangkat 3. Inilah persamaan laju reaksinya. Ke contoh soal selanjutnya ya. Contoh soal selanjutnya, data dari suatu reaksi A plus 2B menjadi AB2 adalah sebagai berikut. Ada data ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Nilai X-nya adalah ya, tanya nilai X. Nilai X itu konsentrasi si A. Nah, untuk tahu konsentrasi si A, kita cari dulu nih konsentrasi si A. Kita dapat dari, kita cari dulu order masing-masingnya. Terus kita cari nilai K-nya, baru kita bisa dapat si X-nya ya. Kita cari dulu yang pertama order A. Order A pakai data yang mana? Pakai data yang B-nya sama. B-nya sama angka nomor nih 2 dan 3, berarti pakai data kedua dan ketiga. Berarti laju kedua per laju ketiga, ini yang diketahui laju ya, berbanding lurus sama dengan A dulu, sama dengan konsentrasi A kedua per konsentrasi A ketiga pangkat ordernya A ya. Masukin laju keduanya itu 80 per 32 sama dengan A keduanya 0,4 per 0,4 pangkat A. Salah, yang dimasukin A nya ya, ini kan angka B nya, yang dimasukin angka A nya, karena kita kan mencari order A, tapi saat B yang sama, berarti yang masukin ini 0,5 per 0,2. Nah, 80 per 32 sama-sama dibagi berapa? Dibagi 16, 5 per 2 ya, dibagi 15 sama dengan, ini juga sederhanain jadi 5 per 2 pangkat A. Nah ini kan artinya kalau nggak ditulis kan artinya pangkat 1,
Nah 5/2 nya coret, jadi A sama dengan 1. Udah dapet ordernya A. Sekarang kita cari order yang B. Order B kita pakai data yang mana? Pakai data A yang sama. A yang sama data nomor berapa? Data nomor 1 dan 2 ya. Kita pakai 1 2, tapi angka yang dimasukin tetap angkanya B. Jadi nanti apa namanya, laju ke 1 ya. Laju ke 1 per laju kedua sama dengan B ke 1 per B kedua. Pangkat ordernya B sama dengan ya, masukin angkanya. Laju ke 1 5 per 80, B ke satunya 0,1 per 0,4 pangkat B. Nah ini jadi 1 per 16 ya. Sama dengan 1 per 4 pangkat B. Jadi 1/16 ini 1/4 pangkat berapa? 1/4 pangkat 2 kan. Kenapa? Supaya 1/4 ini bisa dicoret. Jadi ketemu B nya sama dengan 2. Udah dapet, masukin ke persamaan laju. Persamaan lajunya jadi laju sama dengan K kali A pangkat 1 kali B pangkat 2. Udah dapet persamaannya, kita cari nilai K ya. Cari nilai K. Nilai K kita pakai data yang mana aja boleh. Misal pakai data ke 1 ya. Berarti nanti laju ke 1 sama dengan K kali A ke 1 pangkat 1 kali B ke 1 pangkat 2. Laju ke satunya 5, K mau kita cari, A ke satunya 0,5, B ke satunya 0,1 ya. Berarti 5 sama dengan K kali 0,5 dikali 0,01 ya. Berarti 5 sama dengan K kali 0,005. Berarti K sama dengan, ini 5 nya coret, 1 per 0,001 ya. Berarti K nya dapat 1000. Nah dapat nilai K, baru kita cari X. Cari X. X ini kan data keempat ya, data keempat kan. Berarti kita masukin laju keempat sama dengan K kali konsentrasi A keempat pangkat ordernya 1 kali konsentrasi B keempat pangkat ordernya 2 ya. Masukin laju keempat itu 4, nilai K nya masukin tadi udah dapet 1000. Nah A keempat itu kan yang dicari ini si X ya, X pangkat 1. B keempatnya itu 0,2 pangkat 2. Berarti 4 sama dengan 1000 dikali X kali 0,04 ya. Nah 4 nya coret jadi 1, ini jadi 1 ya. Berarti 1 sama dengan 1000 kali 0,01 kan jadi 0,1 X. Berarti X nya 1 per 0,1. X nya adalah 10 ya enggak? Tuh ya. Enggak, ini salah ya. Kita dulu. Ini angkanya salah. Bukan 0,1 tapi 10 ya. Coba bentar dibetulin. Ini 1 sama dengan 1000 kali 0,01 kali X ya. 1 sama dengan 10 kali X. X nya jadi 1 per 10, berarti 0,1 molar ya. 0,1. Seperti itu pembelajaran perhitungan laju reaksi pada hari ini ya. Ini KD 3.5 sudah selesai. Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga bisa dipahami.